Om Swastiastu, selamat siang. Saya Dara Putria Dharma, tulisan kepada Dharma dengan nomor 257162. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang kesetaraan gender di Bali. Ini juga menyangkut tentang HAM, hak asasi manusia. Oke, baik. Jadi kita bisa mengenal Bali merupakan salah satu pulau terindah, bisa dikatakan pulau paling eksotis di Indonesia, mungkin seluruh dunia. Dan semua orang mengetahui akan hal tersebut. Dan samping itu juga Bali juga terkenal dengan masyarakat yang penuh harmonisanya, ramah tamah, dan juga ada kekayaan manusia juga dan biasa. Akan tetapi ini kita lebih mengenai lebih dalam lagi, ada suatu penyimpangan nih di balik keindahan dan keharmonisan masyarakat orang Bali tersebut, yakni setelahnya ke wanita perempuan ya perempuan saja menjalankan tugas-tugas rumah tangga, sedangkan laki-laki ini mana? Mungkin pergi minum, kita realistis saja ya, minum aja. Sedangkan semua yang mengurusi masa rumah tangga, kayak rumah tangga perempuan. Jadi di sini kita sebagai peran laki-laki itu juga harus bisa saling membantu, maksudnya kita saling membantu menolong dan menghargai. Tidak hanya perempuan saja kita libatkan. Baik, jadi untuk lebih lanjut kita akan lanjutkan stay tune. Oke, kembali lagi nih, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Indonesia sebenarnya sudah punya dasar kuat tentang kesetaraan gender. Undang-Undang 1945 dan program kesetaraan gender menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus punya kesempatan yang sama, kesempatan yang adil dalam sekolah, pekerjaan, politik, sampai ruang sosial itu juga. Dan ini kan sudah diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini ya, dan emansipasi wanita. Oke, next, tapi realitanya gimana dong di kehidupan kita sebagai masyarakat? Tidak sederhana itu, men. Masih ada stereotip perempuan itu urusannya dapur, kamu cuma di rumah tangga saja, di rumah saja melaksanakan tugas-tugas rumah. Nah, di Bali nih, tantangannya makin terlihat. Tradisional yang patriarkal membuat garis keturunan dan hak waris berpusat hanya pada laki-laki. Apakah itu disebut dengan adil? Apakah hal tersebut masuk ke sila kelima nih yang kata sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Perempuan setelah menikah ikut ke keluarga suami sehingga ruangan menjadi terbatas. Menurut Simon de Beauvoir, ini disebut the other ya, perempuan diposisikan sebagai yang lain, bukan subjek utama dalam sosial dan budaya. Apakah hal tersebut salah satu adilan bagi masyarakat untuk kehidupan kita sebagai masyarakat? Apakah hal tersebut masih ke hak asasi manusia yang kata Indonesia sangat menegakkan hak asasi manusia, tapi di Bali tidak gimana? Masih ada kok budaya patriarkal tersebut. Oke, jadi bagian kedua ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perspektif atas nama Beauvoir bilang, perempuan itu tidak dilahirkan sebagai makhluk yang lebih rendah, merekalah yang dibentuk oleh nilai dan struktur budaya. Di Bali, hal ini jelas terlihat. Norma dan penempatan laki-laki atau purusa sebagai pengambil keputusan, terutama dalam urusan keluarga dan kewajiban. Walaupun perempuan bekerja keras, menyiapkan badan, mengurus rumah, bahkan mencari nafkah, ruang untuk mereka berbicara atau sekedar memberikan pendapat seringkali tertutup. Musyawarah adat biasanya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan hanya bergerak di balik layar meski kontribusinya cukup besar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dalam teori triple burden dan arah perubahan, ternyata perempuan Bali menghadapi triple burden yaitu sebagai istri, pekerja, dan pelaku tugas adat. Tiga beban ini berjalan bersamaan, tetapi posisi mereka dalam pengambilan keputusan tetap minim. Namun, perubahan mulai terlihat. Globalisasi membawa wacana kesetaraan gender dan gerakan perempuan mulai muncul di tingkat lokal. Salah satu yang berperan besar adalah Bali Women Crisis Center atau yang bisa disebut dengan BWCC. Lewat advokasi hukum, mereka berhasil mendorong perubahan MUDP tahun 2010 sehingga perempuan Bali mendapatkan hak waris sesuatu yang dulunya hanya hak laki-laki. Ini bukti bahwa adat Bali bisa bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya. Kesetaraan gender bukan tentang menyalahi adat, tetapi memberi ruang yang adil untuk semua. Perempuan Bali punya peran besar di rumah, di adat, dan di masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan untuk didengar. Sekian penjelasan dari kami tentang kesetaraan gender di Bali.
Kami dari Pelampuna, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang mendukung. Semoga materi yang tadi kami jelaskan itu bisa diterima dan juga dapat ini dari yang bermanfaat ya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan permisan. Satu.